Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ici Eriora, merupakan Wideiswara Pemerintah Kota Padang. Izinkan saya untuk berdiskusi tentang ajaran pada agenda 3 tentang manajemen kinerja bagi pejabat administrator pada pelatihan kepemimpinan untuk pejabat administrator. Output yang diharapkan dari setiap tahapan, yang pertama pada pembelajaran mandiri diharapkan setiap peserta dapat membuat minimal 3 esai untuk masing-masing agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Sedangkan pada masa pembelajaran e-learning, diharapkan peserta pelatihan dapat mendalami agenda dan juga melaksanakan tugas individu dan pelaksanaan tugas kelompok pada pembelajaran asinkronus. Sementara pada pengembangan atau pembangunan komitmen bersama diharapkan ada identifikasi masalah atau tantangan atau komitmen yang dibuat oleh peserta pelatihan. Kemudian pada pembelajaran klasikal tahap 1 diharapkan peserta pelatihan sudah dapat melaporkan hasil studi lapangan serta evaluasi akademik yang dilakukan terhadap proses pembelajaran, serta menyusun rancangan aksi perubahan yang akan dilakukan selama masa off kampus, yaitu masa aktualisasi kepemimpinan kinerja di tempat kedudukan masing-masing. Pada tahap akhir setelah 60 hari kerja, mereka kembali lagi ke tahap pembelajaran klasikal tahap 2 untuk seminar aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri yang sudah dilakukan. Untuk mempermudah kita dalam mengelompokkan pembelajaran yang terintegrasi pada agenda 3, maka 7 mata pelatihan yang menjadi mata pelatihan pada agenda 3 kita kelompokkan berdasarkan kedekatan mata pelatihan. Kelompok pertama kita kelompokkan akuntabilitas kinerja, yang kedua manajemen kinerja, dan yang ketiga standar kinerja pelayanan. Sedangkan untuk kelompok yang kedua kita kelompokkan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kelompok yang ketiga kita kelompokkan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Sehingga nanti pada tahap pembelajaran kita bisa menjadikan pembelajaran tersebut terintegrasi antara satu dengan lainnya. Kompetensi yang diharapkan akan dicapai oleh setiap peserta. Yang pertama yaitu dari sisi akuntabilitas kinerja, mereka dapat melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Yang kedua, dari hubungan kelembagaan, mereka dapat membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Yang ketiga, dari organisasi digital diharapkan para peserta dapat menerapkan digital government. Yang keempat, dari manajemen kinerja diharapkan peserta dapat melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Sementara saat pembelajaran standar kinerja pelayanan, diharapkan peserta dapat mengembangkan dan menerapkan standar kinerja pelayanan. Pada mata pelatihan manajemen penganggaran, diharapkan peserta pelatihan dapat menerapkan manajemen penganggaran secara efektif dan efisien. Pada manajemen risiko diharapkan mereka dapat melaksanakan SPIP dan mengembangkan budaya risiko dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing. Agenda 3 secara pembelajaran blended learning dilakukan pada hari ke-16. Pada hari ke-1 agenda ketiga ini, kita mulai dengan pembelajaran sinkronus sebanyak 3 jam pembelajaran dan pembelajaran asinkronus sebanyak 2 jam pembelajaran. Sementara untuk pembelajaran secara kelompok asinkronus
dilakukan selama 3 jam pembelajaran. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kita dapat melakukan overview terhadap keterkaitan agenda 1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk penugasan individu pada asinkronus dapat kita tugaskan dengan menyusun strategi peningkatan kinerja unit kerjanya masing-masing sesuai dengan makalah yang telah dibuat pada saat pembelajaran mandiri. Ataupun mereka bisa kita tugaskan menyusun roadmap bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja 1 tahun ke depan. Untuk tugas kelompok yang dilakukan sebanyak 3 JP, kita bisa memberi alternatif kepada peserta pelatihan yang sudah membentuk kelompok, yaitu dengan menganalisis satu kasus yang ada pada organisasi, baik organisasi yang telah disiapkan oleh kita fasilitator ataupun organisasi masing-masing peserta pelatihan. Atau alternatif lain, kita bisa mengajak mereka menganalisis kasus dari kelompok-kelompok yang ada tersebut. Pembelajaran kedua pada agenda ketiga dilakukan pada hari ke-17. Dengan pembelajaran sinkronus sebanyak 2 jam pembelajaran, asinkronus sebanyak 5 jam pembelajaran, dengan penugasan individu 2 jam pembelajaran dan penugasan kelompok 3 jam pembelajaran. Strategi yang dapat kita lakukan pada pembelajaran sinkronus yaitu kita dapat meminta para peserta untuk mempresentasikan hasil tugas pada hari pertama yang sudah dilakukan kemarin. Mungkin kita bisa menugaskan secara individu atau tugas kelompok mana yang akan dipresentasikan oleh masing-masing peserta atau kelompok. Kemudian pada tahap berikutnya kita dapat melakukan overview terhadap mata pelatihan, hubungan kelembagaan, dan organisasi. Serta pada akhir sesi sinkronus dapat melakukan penjelasan terhadap tugas yang akan diberikan, baik tugas individu ataupun tugas kelompok. Pelaksanaan hari ketiga, agenda 3, yaitu pada hari ke-18. Pada tahap pembelajaran sinkronus, kita dapat mereview kembali tugas yang telah diberikan pada hari sebelumnya, baik itu penugasan kelompok ataupun penugasan individu. Kemudian juga bisa menambahkan kembali overview mata pelatihan berupa manajemen keuangan dan manajemen risiko. Kemudian pada akhir sesi dapat dilakukan penjelasan tentang penugasan pada pembelajaran asinkronus. Pembelajaran yang dapat ditugaskan kepada peserta pelatihan untuk penugasan pribadi seperti mereka dapat melakukan penganalisisan terhadap manajemen penganggaran di instansinya masing-masing, ataupun mereka dapat merumuskan strategi dalam pengelolaan keuangan. Atau bisa juga melakukan analisis pelaksanaan manajemen risiko, atau bagaimana mereka menyusun strategi pembangunan budaya risiko di instansi mereka masing-masing. Sementara untuk penugasan kelompok sebanyak 3 jam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan alternatif tugas secara virtual ke instansi lain dalam menerapkan manajemen keuangan atau manajemen risiko. Kemudian juga melakukan analisis kasus terhadap kasus yang mereka pilih, yang merumuskan bagaimana meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pengelolaan keuangan dan manajemen risiko. Yaitu hari ke-19. Pada pembelajaran sinkronus dapat dilakukan meminta mereka mempresentasikan masing-masing penugasan individu, mungkin sebagai perwakilan saja beberapa orang. Kemudian mereka juga dapat menyampaikan hasil diskusi yang dilakukan dalam kelompok. Kemudian bagaimana kita pada saat ini juga menyampaikan kepada mereka sebagai fasilitator bagaimana hubungan antar semua pembelajaran terhadap agenda 3 sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Pada tahap akhir
pembelajaran sinkronus selama 2JP ini bisa kita tutup dengan diskusi tentang rencana pengambilan mata pelatihan penunjang atau mata pelatihan pilihan yang ada sebanyak 12 jenis mata pelatihan, sehingga nanti kita sebagai fasilitator dapat memberi feedback terhadap mata pelatihan yang telah mereka ambil. Untuk penugasan pada pembelajaran asinkronus secara individu, mungkin kita dapat melakukan mengintegrasikan strategi peningkatan kinerja dan strategi membangun kerjasama, strategi optimalisasi pengelolaan keuangan, dan strategi membangun budaya risiko unit kerja instansinya masing-masing. Ataupun mereview materi-materi agenda pilihan yang mereka lakukan. Sedangkan untuk penugasan kelompok sebanyak 3 jam pembelajaran asinkronus dapat dilakukan dengan menyusun pedoman dengan membagi kelompok-kelompok untuk menyusun pedoman peningkatan organisasi, mungkin kelompok 2 dengan pedoman kerjasama kelembagaan, sementara kelompok 3 bagaimana membangun budaya akuntabilitas dan budaya resiko. Kita akan masuk pada strategi pembelajaran pada masa pembelajaran klasikal. Yang pertama yaitu pada hari pertama klasikal, yaitu pada hari ke-32 sebanyak 9 jam pembelajaran, maka kita akan dapat menggunakan strategi yaitu memperkenalkan diri dan melakukan ice breaking. Kemudian kita melakukan overview tentang agenda, manajemen kinerja, kemudian rumpun 1 berupa diagnosis organisasi, strategi inovasi, dan bagaimana membuat tahapan perencanaan kinerja tersebut. Pada sesi berikutnya kita dapat melakukan diskusi kelompok. Mungkin kelompok dibagi sebanyak 5 kelompok, kemudian masing-masing kelompok mencari tema tentang peningkatan kinerja pada organisasi publik untuk mereka diskusikan. Selanjutnya nanti diharapkan tentu outputnya menemukan gagasan yang inovatif tentang bagaimana meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Nah, nanti dari sini akan menyusun tahap kegiatan dan menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka membangun budaya akuntabilitas. Pada sesi berikutnya, pada hari pertama ini juga dapat dipresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah dibentuk tadi, serta pada akhir sesi kita sebagai fasilitator dapat melakukan feedback, memberikan feedback dan penguatan dari pelaksanaan diskusi dan materi diskusi pada hari pertama klasikal ini. Pada hari kedua pembelajaran klasikal masih 9 jam pembelajaran, maka yang dilakukan pada sesi pertama kita dapat melakukan overview strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Pada sesi berikutnya kita dapat melanjutkan diskusi kelompok untuk merencanakan pemanfaatan teknologi digital tersebut, kemudian membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Pada sesi akhir kita dapat meminta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pemanfaatan teknologi dan bagaimana organisasi dapat bekerja dengan baik dengan bantuan digitalisasi. Pada hari ketiga pembelajaran klasikal, waktu yang kita alokasikan sebanyak 6 jam pembelajaran atau terdiri atas 2 sesi. Yang pertama kita dapat melakukan overview terhadap strategi, optimalisasi sumber daya dan sumber mitigasi resiko dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian pada sesi kedua kita dapat melakukan diskusi
dengan memetakan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan peningkatan kinerja dari organisasi. Kemudian hasil presentasi didiskusikan oleh teman-teman peserta pelatihan tersebut. Pada hari keempat, pembelajaran klasikal atau hari terakhir untuk agenda 3 ini, kita mengalokasikan waktu sebanyak 9 jam pembelajaran atau 3 sesi dengan strategi pembelajaran yang pertama yaitu sesi 1 menyusun skenario untuk role play, di mana kita mengharapkan mereka mampu mengimplementasikan peningkatan kinerja organisasi dengan mengadopsi pembelajaran-pembelajaran selama masa pembelajaran mandiri dan masa pembelajaran sinkronus. Tentu diharapkan di sini semua peserta pelatihan berperan aktif dan dapat memberikan kontribusi dalam role play yang dilakukan. Pada sesi kedua, setiap kelompok yang sudah dibagi menampilkan role play yang telah dibuat tersebut, bagaimana upaya-upaya dalam peningkatan kinerja. Dapat dilaksanakan review apakah role play tersebut masih perlu diperbaiki atau bagian mana yang menjadi fokus sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi bagi pejabat administrator. Teman-teman semua, demikianlah strategi pembelajaran pada agenda 3 yaitu manajemen kinerja yang akan kita lakukan pada pelatihan kepemimpinan administrator.